Jadi untuk yang sudah kita kerjakan, yang pertama yaitu kita sampai menduga takut ecunya yang mati. Kayaknya kan nggak banyak kejadian KTM terabas ecunya mati suri. Itu bekas airnya itu. Oke bos, selamat sore bos, waktu setempat bos. Jadi mumpung ada sisa waktu sedikit bos, jadi pengen aja berbagi, pengen aja upload. Gak pernah upload sama sekali karena bukan gak bisa sebenarnya, tapi karena waktu yang terlalu sibuk. Pulang kerja sudah disambut anak dan istri di rumah, sehingganya tidak ada waktu untuk mengupload video-video bos. Sebenarnya banyak konten-konten yang pengen saya angkat di channel YouTube saya bos. Cuma karena keterbatasan waktu ya begitulah. Jadi kali ini memang sengaja saya angkat, saya sempatkan karena ingin berbagi karena ada suatu topik yang cukup menarik, bermanfaat untuk diangkat, yaitu KTM 350 cc bos. Jadi motor KTM ini mengalami trouble bos. Jadi motor KTM ini mengalami trouble intinya di injeksi bos troublenya. Jadi dia lama nggak dihidupin, ada sekitar 2 minggu nggak dihidupin sama sekali, bahkan lebih. Andaikan di tangki tidak terisi air, mungkin meskipun 1 bulan pun tidak dinyalakan nggak jadi masalah. Mungkin mentok-mentoknya aki. Nah tapi karena tangki, jadi intinya karena tangki terisi air dan motor injeksi di dalam tangki terdapat suatu alat yaitu full pump, di mana full pump tersebut fungsinya untuk mendorong bensin dari tangki menuju ke ruang bakar injektor, seperti itu bos. Dan karena di tangki ada tampungan bensin, di tangki ada kandungan air atau terdapat air di dalam tangki, mungkin karena waktu saat terabas jatuh terus kelelep air, atau waktu dicuci, dimandikan, kemasan air gitu. Jadi dalam jangka waktu yang agak lama, air tersebut mungkin menyebabkan korosi, sehingganya di mana full pump tersebut jadi macet, tidak bisa bergerak sedikit pun. Jadi nanti dari apa yang saya bicarakan ini, nanti ada beberapa video yang menjelaskan atau membuktikan bahwa full pump tersebut mati. Seperti itu bos. Jadi sebentar lagi saya akan upload videonya untuk mengenai full pump tersebut bos. Dan untungnya dapat teratasi. Seperti itu. Jadi kalau tidak teratasi, tidak bisa diperbaikin atau dimodifikasi atau diakal-akalin, mungkin akan belanja lumayan mahal bos. Jadi menariknya di sini, kenapa saya upload di YouTube? Karena jika tidak berhasil kita modifikasi, maka si bosnya, si pemilik KTM 350 cc ini akan harus menyediakan budget sekitar 5 juta lebih bos, untuk mendapatkan sebuah full pump. Nah di sini saya angkat karena sangat menarik. Dengan biaya cukup murah sekali, motor ini dapat menyala dengan cara memodifikasi
full pump KTM 350 cc yang seharga 5 juta, bos. Seperti itu. Dan insya Allah ini tidak akan ada kendala karena meskipun kita melakukan modifikasi perubahan suatu full pump retak, kita tidak merusak suatu bagian orisinilnya, bos. Kita hanya numpang saja, numpang naruh saja. Seperti itu, bos. Jadi ketika nanti dibelikan spare part orinya, jadi masih bisa. Oke, tidak perlu panjang lebar, bos. Langsung saja tonton videonya, bos. Tonton videonya tentang bagaimana cara membetulkan full pumpnya dari mati sampai hidup lagi, bos. Jadi untuk yang sudah kita kerjakan, yang pertama yaitu kita sampai menduga takut ecunya yang mati. Kayaknya kan nggak banyak kejadian KTM terabas ecunya mati suri. Jadi setengah mati. Jadi saya cek ternyata pengecekan awal mulai dari pengapian coil menyala. Jadi saya cek throttle body, cek injektor, semua perkabelan sampai sekring yang ke ECU atau full pump menyala semua. Saya bongkari semua. Dan ternyata penyebabnya yaitu adalah full pump mati, tewas. Jadi ini guys, full pump daripada KTM 350 EXC guys. Jadi setelah saya cek satu persatu, mulai dari sensor, kelistrikan, dari coil, kelistrikan dari busi, ternyata ada semua. Saya coba yang ini, nah ternyata penyakitnya dari sini guys. Penyakitnya dari full pump. Jadi full pump ini mati, nyala, berputar, bergetar, tapi tidak keras. Putarannya tidak keras, tidak seperti sekeras suaranya, tidak seperti sekeras biasanya waktu saat normal. Jadi penyebab utamanya itu adalah full pump. Dan kenapa full pump itu bisa mati? Jadi kemungkinan full pump itu mati karena ini. Jadi mungkin karena tergenang oleh air. Jadi di dalam tangki mungkin si bosnya pernah kecebur atau jatuh sampai guling di dalam air sehingganya tangki terisi air, atau waktu cuci motor. Jadi intinya di dalam tangki terisi air guys. Dan motornya ini lama diem, jadi sekitar 2 minggu tidak dihidupin sama sekali. Dan mungkin selama 2 minggu tidak dihidupin sama sekali, jadi sehingganya rotak jadi mati karena rendaman air bos. Jadi bukan terendam bensin, rendam air, karena sifatnya air itu kan bisa menjadikan korosi terhadap benda besi ataupun aluminium. Jadi mungkin penyebabnya dari itu. Maka dari itu kita akan melakukan suatu pengetesan, percobaan full pump ini apakah bisa menyala secara normal atau tidak, dengan menggunakan aki dan bensin setengah botol aqua besar guys. Jadi ini guys, sekarang full pumpnya berhasil sudah kita buka. Akan kita lakukan pengetesan secara manual. Jadi langkah pertama saya coba siapkan botol aqua yang terisi bensin secukupnya, dan ini saya lubangi. Tujuannya lubangnya untuk jalan masuk, tempat masuk daripada full pump itu sendiri.
Ya, kita coba. Dan saat ini full pump sudah posisi masuk dan terendam dalam bensin. Jadi tinggal kita kasih tegangan positif dan negatif terhadap full pumpnya itu sendiri, bos. Apakah nanti dapat mengeluarkan bensin dari selang ini yang sudah kita buka setelah kita kasih tegangan positif dan negatif, apakah ini berhasil mengeluarkan bensin atau tidak, dan jika mengeluarkan tekanannya kira-kira banter atau tidak, seperti itu. Jadi ini sekarang sudah siap. Jadi kabel negatif maksud saya sudah tersambung ke sisi negatif daripada full pump, dan sekarang saya kasih tegangan ke sisi yang positif. Nah, jadi ini menyala, full pump menyala, kotak menyala. Jadi ketika kita kasih tegangan bergerak. Nah, tapi meskipun bergerak dia tidak mengeluarkan bensin. Nah, ini bergerak ini untuk semua negatif dan positif, tapi bensinnya tidak keluar. Berarti positif, full pumpnya mati alias tewas. Nah, di sini sengaja saya YouTube-kan, sengaja saya bagikan, sengaja saya bagikan pengalaman ini. Saya akan mencoba memodifikasi suatu full pump daripada KTM 350 EXC ini, bos. Karena bukan apa, jika tidak kita melakukan modifikasi atau perubahan atau akal-akalan, maka budget yang harus disediakan oleh bosnya yaitu sekitar 5 juta lebih, bos, untuk mendapatkan satu paket, satu buah rotak atau full pump daripada KTM tersebut, bos. Maka dari itu kita bikin biaya atau budget semurah-murahnya, seringan-ringannya, supaya bosnya bisa kembali terabasan, bos. Jika tidak kita modifikasi, maka terpaksa bosnya harus membelikan full pump seharga sekitar 5 juta. Oke, bos, bismillah, akan kita lakukan suatu percobaan perubahan terhadap full pump KTM 350 EXC, bos. Itu jal bekas angin jal. Garis, nah itu. Jadi angin sebanyak itu tuh, airnya itu jalan tuh. Itu kan ala air ngendap. Itu bekas airnya itu. Jadi setelah saya lakukan perubahan, modifikasi atau perbaikan daripada full pump KTM yang tadi, bos, alhamdulillah sudah berhasil menyala, bos. Banter, bos, sampai akinya kesiram, bos, sampai akinya kesiram, ya. Lagi, banter lagi. Nah, oke, bos. Jadi memang sengaja saya YouTube-kan karena seperti ini sangat berguna, bisa berguna bagi para teman-teman bengkel sekalian. Jadi alhamdulillah buat motor ini sudah nyala. Alhamdulillah nggak jadi beli full pump yang seharga 5 juta, sudah berhasil menyala, alhamdulillah.
Oke, demikian video kali ini saya bikin. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf di sini di video ini saya tidak bermaksud untuk menggurui para suhu-suhu sekalian. Saya hanya ingin berbagi. Karena kenapa emang sengaja saya angkat di YouTube, di media ini, karena saya mencari solusi untuk memperbaiki motor ini. Tidak ada mencari solusi melalui dari Google atau dari sosial media atau dari YouTube, tidak ada. Maka dari itu saya berkeinginan untuk berbagi suatu pengalaman, dan alhamdulillah berhasil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin amin. Di subscribe alhamdulillah, tidak di subscribe ya semoga bermanfaat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.